Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti kabarnya luar biasa. Iya, pastinya kabarnya hari ini baik Luar biasa. Nah, adik-adik, kita hadir di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah persekutuan Sekolah Minggu GKSD Immanuel Palu. Bersama saya Kakak Lia dan Kanansi, kita akan memuji Tuhan bersama-sama, kita akan beribadah bersama-sama. Untuk itu sekarang kita akan masuk dalam pujian. Semua bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, hari ini harinya Tuhan. Karena hari ini harinya Tuhan, kita bersyukur, bersuka cita bersama-sama, kita bergembira bersama-sama, kita memuji Tuhan. Ya, mari kita bersama-sama memuji Tuhan, menyanyikan lagu hari ini harinya Tuhan dengan penuh semangat. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Dengan kata hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Nah, adik-adik di rumah, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada saat ini, terlebih dahulu kita akan membukanya dengan doa, dan doa ini akan dipimpin oleh kakak Dari Dewi. di rumah kita akan berdoa untuk membuka segala ibadah kita mulai dari awal hingga selesainya. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini oleh karena penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa boleh menyertai kami sepanjang malam hingga kami boleh berjumpa bersama dengan kakak-kakak yang ada, bersama dengan adik-adik di rumah. Kami mau menyerahkan ibadah kami saat ini ya Bapa, dari permulaannya, pertengahan hingga selesainya nanti. Kami mohon jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, mari kita angkat satu pujian yang berkata, jalan serta Yesus. Ya, adik-adik di rumah semua bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan dengan nyanyian Jalan Serta Yesus. Pertama kita nyanyikan dengan tepuk tangan, selanjutnya dengan gerakan. Ayo semua berdiri dengan semangat kita nyanyikan pujian ini. Jalan serta Yesus. Nah, adik-adik kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Kita berjalan bersama dengan Yesus.
sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan memuji Tuhan dan kita angkat satu pujian, "Kamu adalah murid-muridku." Mari adik-adik yang ada di rumah, kita menyanyi pujian ini menyambut pemberitaan firman Tuhan. Nah, kita nyanyikan pujian ini. Pertama kita tepuk tangan, selanjutnya kita pakai gerakan. Semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan semangat. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak. Hey, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Mari kita akan pujian dengan gerakan. Ayo semua dengan Kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak. Hey, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Adik-adik di rumah, sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan serta mendengarkan cerita akan cerita firman Tuhan, pada saat ini kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bersama dengan adik-adik yang ada di rumah serta kakak-kakak yang boleh memimpin ibadah saat ini. Kami akan membaca dan mendengarkan akan cerita firman Tuhan. Urapi kami ya Bapa, berkati anak-anak yang akan mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini akan bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan, dan anak-anak kami boleh percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami. Kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik semua yang ada di rumah dan semua orang tua, mama dan papa yang lagi bersama dengan anak-anaknya semua yang saat ini beribadah di rumah. Saat ini Kakak Ida mau menyampaikan firman Tuhan, tapi sebelum itu Kakak Ida mau sapa dulu buat adik-adik batita, adik-adik balita, adik-adik kelas 1, 2, 3, 4, dan 5, 6. Apa kabar semua hari ini? Baik? Luar biasa, puji Tuhan. Saat ini kita boleh beribadah dan sekarang ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan Kakak Ida mau tanya dulu ya. Pada kemarin itu siapa yang cerita? Ada kakak siapa? Kakak Uli. Wah hebat. Kakak Uli kemarin bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan saat ini sambungan dari cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, Kakak Ida bercerita juga tentang Tuhan Yesus, tapi kayak seperti lagu tadi, kami adalah murid-muridku, murid-muridmu ya, murid-murid Tuhan Yesus. Kakak Ida bercerita tentang, ada yang tahu gambar ini? Gambar yang adik batita, boleh? Ya benar, gambar Tuhan Yesus ya, bercerita tentang Tuhan Yesus. Dan pada saat berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, ada 2 orang murid Tuhan Yesus. Tapi sebelum itu,
buka Alkitabnya yang telah dipegang masing-masing. Cerita firman Tuhan Kakak Ida saat ini terdapat pada, boleh Mama dan Papa dibantu anak-anaknya yang di rumah, terdapat pada Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-35. Ya, dibuka. Oke, Kakak Ida ulangi. Kitab Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-35. Lembaga Alkitab mencatatkan dengan judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ya. Pada saat itu, setelah kebangkitan Tuhan Yesus, di situ ada dua orang murid Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Mengapa mereka ke Emmaus? Mereka bersedih karena Tuhan Yesus yang adalah Tuhan mereka mati. Terus katanya ibu-ibu, perempuan-perempuan pada saat pagi-pagi benar mendapatkan bahwa Tuhan Yesus sudah tidak ada di dalam kubur, tapi malaikat bilang Tuhan Yesus sudah hidup kembali, sudah bangkit kembali. Tapi mereka tetap bersedih dan mereka akan pulang ke Emmaus, dari perjalanan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Mereka berjalan bersama-sama, dua orang murid Tuhan Yesus. Tiba-tiba mereka tidak tahu bahwa di belakang itu ternyata ada seseorang yang mengikuti mereka. Tiba-tiba juga seseorang itu jalan bersama-sama dengan mereka. Siapa itu? Ada yang tahu? Mata kedua orang murid Tuhan Yesus tidak bisa lihat siapa itu, tidak jelas. Ya, ternyata itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tapi dua murid Tuhan Yesus ini tidak mengetahui, penglihatan mereka tidak jelas, agak sedikit samar-samar orang bilang, ya. Tidak jelas, tapi ketahuilah bahwa itu Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus berkata kepada mereka sambil jalan, apa yang kalian bicarakan? Murid-muridnya lihat dengan muka yang heran, kenapa orang ini bertanya, padahal sudah jelas semua bangsa telah mendengarkan bahwa Yesus dari Nazaret itu sudah mati, dan pada hari yang ketiga perempuan-perempuan itu datang ke kubur, tapi tidak didapat mayat Tuhan Yesus. Tapi yang ada malaikat bilang bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit, dia hidup kembali. Wartakan dan beritakan firman itu. Masa sih kamu tidak tahu? Wah, akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada yang namanya murid, namanya Kleopas. Kleopas ini ya bertanya kepada Tuhan Yesus, kenapa dia tidak tahu. Akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada Kleopas, hei kamu orang bodoh, kenapa kalian tidak percaya bahwa semua itu telah tertulis dalam kitab para nabi dan sudah disampaikan? Kenapa kalian tetap tidak percaya? Akhirnya tiba-tiba murid Tuhan Yesus berpikir siapa ini, tapi tetap mata mereka tidak dibukakan, ya, belum jelas kelihatan. Sambil berjalan itu Yesus dari Nazaret itu sudah mati, sambil bercerita sudah bangkit. Yesus yang mana? Yesus, ayo coba adik-adik bantu Kakak Ida. Yesus dari Nazaret itu pernah melakukan apa? Dia pernah memberi makan 5.000 orang. Wah, pintar. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang buta, orang yang tidak bisa berjalan, apa namanya? Orang lumpuh. Wah, itu Yesus dari Nazaret yang hebat sekali. Tapi diceritakan lagi bahwa dia sudah mati dan dia bangkit. Tapi murid-muridnya ada yang masih sedih karena kehilangan Tuhan Yesus. Tapi pada saat berjalan, akhirnya mereka sudah sampai di yang namanya kota Emmaus. Wah, adik-adik bisa lihat itu, Emmaus, ada tulisan kota Emmaus. Tiba-tiba sampai di rumah mereka menawarkan, bilang,
wahai Tuhanku, silakan singgah dulu di dalam rumah kami. Akhirnya Tuhan Yesus singgah dalam rumah mereka, singgah di dalam rumah mereka, dan akhirnya apa yang dilakukan di dalam rumah? Ayo, sesuai gambar dilihat apa yang mereka lakukan di dalam rumah. Mereka melakukan perjamuan, mereka makan bersama. Di situ Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti dan mereka makan bersama. Tapi saat itu murid-murid belum tahu kalau itu Tuhan Yesus. Tiba-tiba sementara makan, akhirnya mereka dibukakan mata mereka bahwa mereka tahu itu adalah Tuhan Yesus. Tapi tiba-tiba itu Tuhan Yesus langsung pergi dari mereka, langsung hilang begitu saja Tuhan Yesus. Ya, mereka berkata, wah itu Tuhan Yesus, saya tahu itu Tuhan Yesus. Ayo kita kembali ke Yerusalem dan pergi memberitakan kepada murid-murid yang lain bahwa itu tadi Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kita. Ya, ayo kita pergi menuju ke Yerusalem untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, memberitakan semua bahwa Tuhan Yesus telah menampakkan diri. Ke Emmaus tadi, perjalanan sampai ke Emmaus. Oke adik-adik, demikian ceritanya Kakak Ida ya. Cerita firman Tuhan mengajarkan kita bahwa pertama buat adik-adik di rumah bahwa jangan menjadi orang yang bodoh. Jadi jadilah orang yang percaya akan firman Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan selalu berjalan. Tuhan selalu berjalan bersama kita, selalu bersama kita berjalan. Dan yang ketiga, ingat bahwa apapun yang terjadi, sedih dan suka, adik-adik bersih tetap Tuhan Yesus selalu bersama dan selalu menyertai kita. Ya, untuk tugas adik-adik semua yang ada di rumah, kita punya ayat hafalan ya, buat mama dan papa dibantu oleh anak-anaknya ya. Dibantu dibuka, terdapat di Lukas pasal 24 ayat 35, yaitu bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Boleh sama-sama kita ucapkan? Oke, sama-sama Kakak Ida. Lukas pasal 24 ayat 35. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Oke, sampai di sini firman Tuhan dan silakan untuk menghafal ayat hafalannya. Selamat pagi, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik yang ada di rumah, setelah kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Kakak Ida, saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah Bapa kami di surga, atas waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, anak-anak sekolah minggu, boleh beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Walaupun hanya beribadah di rumah, tetapi kami percaya bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan anak-anak kami. Tuhan memberkati firman-Mu yang boleh diperdengarkan oleh Kakak Ida bagi kami sekalian. Tuhan memberkati firman-Mu dalam kehidupan anak-anak kami, bahkan dalam kehidupan kami sekalian yang boleh mengambil bagian saat ini. Ya Tuhan Allah kami juga berdoa dalam doa syafaat ini bagi anak-anak dan orang tua. Tuhan beri kuat dan sehat bagi kehidupan anak-anak kami dalam pendampingan oleh orang tua, pribadi lepas pribadi. Tuhan anugerahkan kepintaran, kepandaian bagi anak-anak kami, walaupun saat ini kami tidak bisa bertemu muka, tetapi kami percaya Tuhan bahwa kami tetap satu iman hanya kepada Tuhan. Ya Allah Bapa dalam surga, kami juga membawa dalam doa syafaat ini anak-anak yang berhari ulang tahun di minggu berjalan ini. Tuhan memberkati tumbuh kembang anak-anak kami, biarlah mereka boleh bertumbuh sehat dan kuat yang asalnya daripada Tuhan. Dan yang berhari ulang tahun
juga Engkau selalu berkati kehidupan mereka ya Bapa. Kami tidak mampu untuk menambah umur kami, tetapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang mampu dan luar biasa dalam kehidupan kami, umat yang percaya kepadamu. Ya Tuhan kami, dalam doa syafaat juga ini kami membawa dalam doa bagi kakak-kakak pembina. Kiranya Tuhan selalu memberi kesehatan, memberi perlindungan bagi kakak-kakak pembina, baik yang hadir saat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Tuhan memberkati hidup pribadi, rumah tangga, usaha pekerjaan mereka ya Bapa. Ya Allah Bapa di surga, kami juga membawa kehidupan kami yang boleh mengambil bagian saat ini ya Bapa. Dalam masa muda kami, Tuhan kiranya selalu memberkati, beri roh hikmat bagi kami walaupun kami masih muda, tetapi kami dimampukan oleh Tuhan untuk memberi diri dalam melayani Tuhan dan melayani anak-anak kami. Ya Allah Bapa di surga, kami juga berdoa ya Bapa bagi negara kami yang saat ini dilanda wabah virus corona. Kami percaya Tuhan bahwa semuanya itu ada dalam kendali Tuhan. Kami percaya bahwa semua itu akan boleh kami lewati oleh karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Demikianlah doa syafaat kami ya Bapa, yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita bersuka cita karena firman Tuhan telah disampaikan lewat Kakak Aida dalam ibadah kita pada saat ini. Untuk itu, mari kita bersuka cita. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, tanda rasa syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan selalu memberikan berkat yang mengalir di dalam kehidupan kita setiap hari. Untuk itu, kita angkat pujian, adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sesuka cita di hatiku. Di hatiku adalah sesuka cita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Di rumah, setelah kita memberikan persembahan, kita akan berdoa dan juga kita mendoakan ibadah kita yang sudah berakhir. Dan saat ini juga kita akan mendukung dalam doa bersama-sama Kakak Nancy yang bergumul oleh karena kepergian orang yang terkasih, Oma yang ada di kampung. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu ya Allah, oleh karena waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Tuhan memberkati ibadah kami
dari awal, pertengahan hingga selesainya saat ini. Kami sudah boleh memberi persembahan, Tuhan kiranya memberkatinya. Kami juga mendukung dalam doa Kakak Nancy yang saat ini bergumul oleh karena duka cita yang dialami oleh keluarga besar yang ada di kampung atas kepergian orang yang terkasih, Oma yang Tuhan telah panggil dari tengah-tengah keluarga. Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan seluruh keluarga yang ada. Memberkati persembahan anak-anak kami ya Bapa. Ini doa kami ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik di rumah, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.